Mari kita baca sama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Kita lanjut pada pokok pembahasan kita, yaitu makanan dan minuman halal dan haram. Kita bahas yang pertama, yaitu makanan dan minuman yang halal. Halal itu berasal dari bahasa Arab, yaitu halalan, yang artinya diperbolehkan, disahkan, dan diizinkan. Sedangkan yang menentukan halal dan haramnya suatu makanan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai manusia tidak boleh menyatakan makanan itu halal atau haram, karena itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan makanan yaitu halal. Yang pertama, dari zatnya. Makanan yang halal dari zatnya contohnya seperti ikan, nasi, ayam, sapi, kerbau, kambing, dan lain sebagainya. Sedangkan minuman yang halal adalah air yang berasal dari tanah, embun, air hujan, dan air kelapa. Hal yang perlu diperhatikan yang kedua yaitu cara memperolehnya. Makanan yang halal tidaklah boleh diperoleh dari mencuri ataupun menipu orang lain dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis makanan yang halal. Mari kita simak. Selanjutnya yaitu jenis-jenis minuman yang diharamkan. Jenis-jenis minuman yang diharamkan ada dua. Yang pertama yaitu khamr atau minuman keras, baik yang berjenis obat-obatan dan lain sebagainya yang dapat memabukkan. Sehubungan dengan itu, Rasulullah SAW pernah ditanya dan beliau menjawab, setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap khamr itu adalah haram. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, yang kedua yaitu minuman yang jelas-jelas mengandung racun atau zat lain yang dapat mengancam keselamatan tubuh manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa mengonsumsi sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri itu adalah hukumnya haram. Seperti yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, selanjutnya yaitu binatang halal dan haram. Ada beberapa pokok yang harus diperhatikan mengenai halal dan haramnya suatu makanan. Mari kita simak. Yang pertama yaitu binatang yang halal untuk dimakan. Ada beberapa jenis binatang yang halal untuk dimakan. Mari kita simak. Dihalalkannya beberapa binatang yang memberi manfaat bagi tubuh. Yang pertama, menyehatkan jasmani dan rohani. Dan yang kedua, menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Dan yang ketiga, menambah kinerja kita supaya lebih bersemangat untuk melakukan aktivitas. Yang keempat, menambah semangat kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Dan yang kelima, menyelamatkan kita dari dosa dan azab di neraka. Selanjutnya yaitu binatang yang
haram untuk dimakan. Binatang yang haram untuk dimakan memperhatikan 4 hal pokok. Yang pertama, karena dilarang oleh nas Al-Quran atau hadis Nabi. Binatang yang haram dimakan karena nas Al-Quran atau hadis Nabi itu ada beberapa. Yang pertama yaitu babi, dan kedua yaitu keledai atau khimar, dan yang ketiga yaitu binatang buas atau yang bertaring. Keempat, binatang yang berkuku tajam atau berparuan, dan yang kelima binatang jalalah. Sebagai penjelasannya, mari kita simak. Yang kedua yaitu binatang yang haram karena kita diperintahkan untuk membunuhnya, seperti ular, anjing gila, burung elang, dan lain sebagainya. Sejalan dengan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, selanjutnya yaitu yang ketiga, binatang yang haram untuk membunuhnya. Yang pertama burung hutut, semut, lebah, dan lain sebagainya, yang sejalan dengan hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, dan yang keempat yaitu haram karena kondisinya yang menjijikkan, seperti ular, pacet, lintah, dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157. Berikut ini ada beberapa penjelasan tentang binatang yang mudarat, halal dan haram, dan lain sebagainya. Mari kita simak. Selain binatang yang diharamkan karena 4 hal tersebut, ada juga binatang yang asalnya halal menjadi haram karena sebab-sebab tertentu. Binatang-binatang tersebut adalah: yang pertama, disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Yang kedua, mati tercekik. Yang ketiga, mati karena terpukul atau tertabrak kendaraan. Yang keempat, mati karena ditandu binatang lain. Yang kelima, mati karena terekam binatang buas. Yang keenam, disembelih untuk pemujaan berhala. Sehubungan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan manusia memakan daging binatang tertentu yang diharamkannya. Tentu ada maksud-maksud dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Apabila manusia melanggarnya, akan terkena akibat yang buruk atau mudarat. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, kita harus menjauhi makanan daging binatang yang diharamkan oleh Allah. Adapun dampak buruk atau mudarat binatang yang diharamkan oleh Allah antara lain: kita telah mengetahui bahaya bagi orang yang makan binatang haram. Oleh karena itu, kita harus menghindari dan menjauhinya, jangan sampai mencicipinya. Nah, bagaimana cara menghindari makan daging binatang yang haram itu ya? Alhamdulillah. Ayo, siapa yang udah menambah ilmu pengetahuan pada hari ini? Kan sudah bertambah ilmu kita. Tapi sebelum ibu pergi, mari kita sama-sama menyimak cerita Nanang yuk. Ayo. Nanang seorang pelajar sekolah menengah pertama kelas 7.
Ayah dan Nanang beragama Islam, tetapi ayahnya tidak paham tentang hukum Islam. Suatu sore, ia menyuruh Nanang untuk membelikan sate anjing 3 bungkus untuk dimakan bersama. Menurut dia, sate anjing itu dapat menghangatkan tubuh. Dengan rendah hati dan ucapan lemah lembut, Nanang mengingatkan ayahnya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Dadah.